Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Dinasti Poultry Shop. Dalam kesempatan kali ini kita akan kelanjutan dari vlog-vlog yang kemarin. Kita akan sedikit mengulas tentang masa-masa puncak produksi untuk ayam layer. Jadi ayam layer ini kepala 9 dalam produksinya, maksudnya 90% produksi itu sebenarnya bisa sekitar 5 bulan, yaitu biasanya mulai umur 24 minggu sampai 44 minggu itu masuk ke kepala 90% ke atas. Itu sebenarnya potensi yang dibuat oleh pabrikan, karena pabrikan setiap tahun itu akan mengupgrade merekayasa genetik untuk memaksimalkan produksi. Sebenarnya potensinya ada di situ. Di umur 24 sampai 44 itu adalah masa puncak. Masa puncaknya itu sekitar di umur-umur 30-an minggu. Jadi kepala 9 atau 90 itu sekitar 24 sampai 44 minggu. Tapi masih banyak peternak-peternak kita yang belum bisa memaksimalkan potensi yang ada pada ayam-ayam pabrikan tersebut. Sehingga yang perlu diperhatikan apa-apa saja untuk memaksimalkan potensi yang ada tersebut. Pertama, perlakuan yang perlu dipahami oleh peternak bahwasanya di saat masa puncak itu stressing ayam tinggi, stresnya sangat tinggi karena setiap hari dia akan bertelur, setiap hari dia akan memerlukan energi yang tinggi. Sehingga apabila feed intake-nya aja tidak masuk, biasanya akan tidak maksimal. Belum nanti mungkin gangguan-gangguan faktor lingkungan atau penyakit atau yang lain-lain itu akan menambah stressing pada ayam tersebut, sehingga masa puncak biasanya mundur atau bahkan masa puncak hanya sebentar. Oleh karena itu makanya tip-tip harus benar-benar diperhatikan, terutama stressing pada ayam harus benar-benar dikelola sehingga tidak mempengaruhi tingkat produksi yang ada. Untuk lebih jelasnya, monggo kita lihat atau kita simak video pendek kita pada waktu kunjungan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kunjungan ke salah satu ternak yang sudah produksi puncak ya. Ini umur sekitar 6 bulan. Ini jenis Lohman. Ini produksi sudah puncak. Ini sekitar 90 lebih ini. Ini kita lihat, alhamdulillah ini telur di pagi hari sebelum diambil ini sudah teritip ya. Yang perlu diperhatikan pada waktu puncak ini stressingnya biasanya tinggi. Hanya pada waktu puncak stressing tinggi, sehingga asupan vitamin itu harus benar-benar diperhatikan, terus menjaga agar tidak terlalu stres. Itu yang pertama. Yang kedua, revakan atau vaksin itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai mundur. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah feed intake harus benar-benar dijaga. Makanya untuk menjaga feed intake kadang-kadang ada beberapa peternak yang ngasih topping butiran di sore hari pada waktu puncak. Itu karena stressingnya tinggi. Ayam setiap hari telur, pertama harus diperhatikan, asupan vitamin itu juga harus diperhatikan, karena salah satu yang bisa mengatasi stres itu juga vitamin. Terus feed intake harus benar-benar dijaga, kondisi lingkungan juga harus benar-benar dijaga ya, terutama di waktu musim panas. Ini lihat, ini sekitar ini pakai mapel. Nah ini juga penting, ini sekitar jam 9 ya, 9:30 sudah penting. Tapi alhamdulillah ini memang dari peternaknya ini revakannya sudah lumayan bagus. Asupan vitamin itu seminggu 2 kali itu dikasih vitamin ya. Kalau kita lihat ini telurnya sudah. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam waktu puncak itu harus benar-benar diperhatikan, karena sekali lagi stressing pada waktu itu tinggi. Kadang-kadang kalau tidak diperhatikan itu sudah kepala 9 atau 85 lebih atau 90 lebih biasanya langsung ngedrop.
Nah itu yang bahaya karena tadi stresnya tinggi. Oke, ini memang kesehatannya bagus. Ya. Oke, sementara itu, jadi sekali lagi ini puncak hal-hal yang perlu diperhatikan yang saya sebutkan tadi. Ini umur sekitar kurang lebih 6 bulan. Oke, terima kasih laporan kita dari kunjungan lapangan hari ini. Semoga memberi info yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ini juga pada puncak ya, ini juga puncak, ini jenisnya CP. Ini umurnya padha masih ya karo kae 6 bulanan. 6 bulan ya, ini CP. Ini telurnya alhamdulillah ini juga puncak. Jadi apabila memang penanganan ayam puncak itu bagus, insya Allah masa puncak dan bobot telur itu juga akan lumayan. Yang tadi itu jenis Lokman, ini jenis CP. Ini umur hampir sama. Ini kalau kita lihat, nah, ini hampir semua bertelur ya. Hampir semua bertelur. Oke, sementara itu kunjungan kita untuk kontrol ternak-ternak yang puncak produksi. Oke, terima kasih. Oke, setelah kita lihat video pendek tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya masa puncak itu akan bisa tercapai dengan maksimal apabila pada waktu masa starter dan grower itu pertama tidak ada masalah, bobot badan juga masuk secara standar yang telah ditentukan oleh pabrik, feed intake juga masuk, terus pengelolaan stres pada waktu puncak itu benar-benar diperhatikan. Makanya pada waktu ayam puncak itu kebutuhan vitamin biasanya akan lebih tinggi. Karena itu tadi setiap hari diforsir, diharapkan itu akan bertelur setiap hari terus-menerus tanpa henti. Sebenarnya potensi untuk produksi itu semakin tahun semakin diperbaiki oleh pabrikan. Tapi apabila peternak-peternak tidak mengikuti perkembangan yang dibuat oleh pabrikan, sehingga kesan yang timbul di peternakan rakyat terutama, itu biasanya ayam itu gopokan atau mudah sakit. Itu karena pola manajemen pemeliharaan dengan perkembangan genetika tidak seimbang. Jadi misalnya pola pemeliharaan tetap tradisional kayak dulu-dulu, di sisi lain pabrik merekayasa genetik untuk memaksimalkan produksinya. Maka teman-teman peternak, sekali lagi mohon diperhatikan di waktu puncak. Pertama, feed intake harus benar-benar dijaga. Minimal di atas 110 atau 115, 120 itu akan lebih aman. Nanti apabila ada goyangan suhu atau lingkungan itu akan relatif lebih aman. Pertama. Kedua, pemberian asupan vitamin akan lebih harus sering diberikan. Karena ini untuk menjaga stamina ayam-ayam di masa puncak. Ketiga, refak terutama ND itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk daerah-daerah tertentu yang padat peternakan biasanya refaknya 1 bulan sekali, atau mungkin yang jarang untuk daerah peternakan mungkin akan lebih longgar lagi. Itu yang perlu diperhatikan. Semoga info kali ini bermanfaat bagi teman-teman peternak semua, khususnya peternak layer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.